Halo para penjelajah kripto, di video ini kita akan update beberapa informasi seputar dunia cryptocurrency. Tapi sebelum kita mulai eksplorasi, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dengan begitu, kamu akan terus mendapatkan update terbaru seputar dunia kripto. Baru-baru ini, Bank Sentral Meksiko atau Banco de Mexico mengeluarkan rencana yang sangat menarik. Mereka berencana memanfaatkan teknologi yang diberikan oleh Ripple, yaitu Xrapid, dalam usaha mereka untuk menghubungkan dolar Amerika Serikat atau USD dan peso Meksiko atau MXN. Dalam dokumen yang mereka rilis, Banco de Mexico menyatakan bahwa Xrapid mampu menyelesaikan transaksi dalam waktu hanya 2 menit atau bahkan kurang, dan mampu mengurangi biaya hingga 40-70%. Ini adalah perbedaan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan sistem pembayaran lintas batas tradisional yang sering memakan waktu hingga 3-5 hari. Xrapid sendiri adalah produk unggulan dari Ripple yang menggunakan XRP sebagai aset jembatan untuk memudahkan transfer dana antara dua mata uang fiat yang berbeda. Keputusan Banco de Mexico untuk mengadopsi Xrapid dalam menggunakan XRP sebagai aset jembatannya adalah sebuah pencapaian penting. Ini hanya berarti perkembangan besar bagi Ripple, tetapi juga memberikan dorongan tambahan kepada seluruh industri cryptocurrency. Dengan adopsi semacam ini dari situasi keuangan yang sangat besar, kita mengharapkan peningkatan volume dan likuiditas XRP yang membawa dampak positif pada pasar cryptocurrency secara keseluruhan. Berita yang kedua, polisi Hong Kong HKPF dan Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong SFC bergandengan tangan untuk membentuk tim khusus yang akan memantau dan mencegah aktivitas ilegal di dunia cryptocurrency, khususnya di platform-platform pertukaran mata uang digital. Kabar tentang pembentukan tim ini datang setelah mereka menggelar pertemuan pada tanggal 28 September yang juga terkait dengan penangkapan dan permasalahan yang terjadi di exchange JPEX yang berbasis di Dubai. Nah, intinya tujuan utama dari tim ini adalah untuk memperketat pengawasan dan melakukan penyelidikan terhadap aktivitas yang mencurigakan di platform perdagangan aset virtual atau VATP. Mereka akan saling berbagi informasi jika menemukan aktivitas yang mencurigakan, mengevaluasi risiko yang terkait dengan platform pertukaran cryptocurrency yang mencurigakan, dan tentu saja mereka akan bekerja sama dalam menjalankan proses penyelidikan. Tim ini terdiri dari pejabat dari berbagai divisi SFC yang fokus pada penegakan hukum dan juga pejabat dari HKPF yang mewakili berbagai divisi, termasuk bagian bisnis, keamanan cyber, dan intelijen keuangan. Jadi, dengan kerjasama ini diharapkan mereka bisa menjaga ketertiban dan keamanan di dunia cryptocurrency di Hong Kong. Berita yang ketiga, Yusuf bos The Arrow Capital sekarang menghabiskan waktunya di balik jeruji penjara setelah ditangkap di Bandara Changi, Singapura. Ternyata Arrow Capital, sebuah kantor konsultan yang melaporkan keberadaannya ke polisi, sedangkan temannya Kyle Levis masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Keberadaannya masih tidak jelas. Namun ada kabar baik, seorang likuidator yang ditugaskan untuk mengurus pemburuan bisnis trik Arrow Capital berhasil melacak Yusuf hingga ke Singapura dan akhirnya berhasil menangkapnya di Bandara Changi. Pengadilan Singapura juga telah mengambil tindakan dengan menerbitkan perintah penahanan selama 4 bulan terhadap Yusuf dan Kyle Levis. Ini karena mereka tidak mematuhi perintah pengadilan sebelumnya untuk bekerja sama dalam penyelidikan pembubaran bisnis mereka. Tidak hanya itu, otoritas moneter Singapura juga memberikan hukuman lebih lanjut dengan memberlakukan larangan selama 9 tahun terhadap keduanya dalam bisnis sekuritas dan berjangka, serta melarang mereka menjabat sebagai direktur atau pemilik saham utama di perusahaan jasa pasar modal. Berita keempat, pada tanggal 10 Oktober 2023 ada guncangan besar datang dari Brazil. Komite Investigasi Transaksi Keuangan atau CRPF di Majelis Rendah Brazil tiba-tiba merilis laporan yang benar-benar mengebrak. Mereka mengarahkan tuduhan serius pada Binance, salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia, dan CEO-nya yang terkenal Changpeng Zhao. Nah, dalam laporan tersebut, Binance didakwa melakukan berbagai pelanggaran keuangan sangat serius. Mereka dituduh melakukan manajemen yang tidak fair, termasuk melanggar aturan-aturan anti pencucian uang atau AML dan anti penyalahgunaan keuangan untuk tujuan teroris atau CFT. Selain itu, mereka juga telah disebut beroperasi di Brazil tanpa izin dari regulator yang jelas-jelas melanggar hukum di sana, termasuk menggunakan Binance untuk memperkaya diri sendiri, membuat keputusan bisnis yang sangat tidak bertanggung jawab, dan bahkan mengabaikan keluhan yang datang dari pengguna. Tentu saja Binance segera memberikan tanggapan mereka. Mereka membantah semua tuduhan ini dan menyatakan bahwa mereka telah bekerja sama dengan CRPF sepenuhnya. Mereka yakin bahwa penyelidikan akan membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan ini tidak berdasar. Ini semua terjadi dalam konteks hubungan yang sudah tegang antara Binance dan regulator di Brazil pada tahun 2022.
Binance bahkan sudah pernah dilarang beroperasi di sana, dan sekarang dengan laporan CRPF yang sangat kontroversial ini, reputasi Binance benar-benar terguncang dan mereka mungkin akan menghadapi tekanan lebih lanjut dari regulator di seluruh dunia. Terima kasih telah menyimak dan kami harap informasi ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.